Pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menggenapi 100 hari pertama pada 28 Januari 2025. Saat membuka rapat Kabinet Paripurna, Prabowo mengklaim bahwa laju roda pemerintahan yang dipimpinnya sudah berada di trajektori yang benar. Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar ya. Lantas pertanyaannya, apakah klaim Jenderal Kabinet Merah Putih itu sudah selaras dengan kenyataan di lapangan? Program populis Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama menjadi sorotan utama. Mulai dari program makan bergizi gratis, menunjukkan skala ambisius yang ampuh menarik simpatik publik. Targetnya akhir tahun ini program yang menelan anggaran 71 triliun rupiah akan menjangkau semua jutaan anak penerima manfaat di seluruh Indonesia. Lalu ada kebijakan penghapusan utang UMKM senilai 2,4 triliun rupiah yang menjangkau 67.000 pelaku UMKM dari total 65 juta pengusaha UMKM. Kemudian, kebijakan membatasi penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% ditetapkan berlaku hanya untuk barang dan jasa mewah senilai minimal 30 miliar rupiah plus insentif pajak senilai 265,6 triliun rupiah. Semuanya dianggap berani dan pro rakyat dan berbuah manis pula. Hal ini diperkuat pula oleh hasil survei Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%, jauh mengungguli pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan populisnya belum menjawab kebutuhan reformasi struktural, tetapi malah blunder. Kinerja sebagian menteri memicu kontroversi, seperti polemik terkini soal pagar laut sepanjang 30,16 km. Belum lagi peran Wakil Presiden Gibran dinilai masih jauh dari harapan, sehingga berpotensi euforia tingkat kepuasan publik kelak berubah menjadi kekecewaan kolektif. Pemerintahan Prabowo Gibran patut buktikan tidak pula bersembunyi di balik retorika dan hasil survei. Halo Sobat Finansial, sejak awal masa kampanye, sosok Prabowo Subianto sudah menjanjikan sebuah pemerintahan yang menerapkan sistem merit adalah pola manajemen atau birokrasi yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja dalam setiap proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, promosi hingga retensi aparatur sipil atau pejabat negara. Sehingga langkah baiknya kita menyelami sekarang rapor 100 hari Prabowo Gibran bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Usle, yang konsisten mengawal serta mengkritisi arah kebijakan pemerintah sampai sekarang. Benar demikian ya Pak ya? Kita langsung saja Pak. Oke, baik. Pak, sejauh ini
Apa sih Pak hasil raport 100 hari Prabowo Gibran? Iya. Menurut pandangan Bapak. Baik. Jadi Pak Presiden ini kan dilantik tanggal 20 Oktober. Iya. Ya, jadi 3 bulan persis atau 100 hari persis itu kan besok tanggal 29. Betul. Itu persis 100 hari khusus untuk kabinetnya ya, yang dilantik tanggal 21. Nah, sejauh ini ada beberapa catatan kita untuk rapor kabinet ini secara umum ya relatif lebih baiklah dari sebelumnya pada periode yang sama. Ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat, ya termasuk kita. Ya, taruhlah beberapa contoh. Yang pertama itu yang kekhawatiran besar sekali kemarin, masyarakat takut terkait dengan penerapan PPN 12%. Oh iya. Itu kan Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian menteri-menteri terkait dan direktur-direktur BUMN yang lain itu sudah menyiapkan insentif untuk kenaikan itu. Jadi dengan insentif yang super besar itu, super jumbo, ratusan triliun, itu dirasa bahwa pasti ini yang PPN ini akan menakutkan sekali gitu kan. Menekan daya beli segala macam. Daya beli dan sebagainya, semua orang bereaksi. Nah, di penghujung tahun Pak Presiden langsung mementahkan itu. PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa yang kategori mewah, minimal senilai 30 miliar. Ini luar biasa. Jadi dari situ kelihatan bahwa Presiden punya keberpihakan kepada rakyat kecil. Dia bisa menyelami bahwa masyarakatnya ada kekhawatiran, ada ketakutan, karena memang faktanya hampir setiap hari terjadi PHK di sejumlah industri yang menyerap tenaga kerja kan gitu. Berarti ini kan tidak sedang baik-baik saja. Nah, Presiden mencoba menyelami itu, kita melihat bahwa ada kepedulian Presiden. Nah, ini dari situ ya sudahlah, kalau kemudian sejumlah lembaga riset dan survei memberikan penilaian kinerja Presiden dan kabinetnya relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya pada kurun waktu yang sama, itu 100 hari pertama ya bisa diterimalah kira-kira. Untuk pembatasan PPN 12% itu Pak, itu pertimbangannya apa Pak Prabowo ya? Selain yang tadi soal daya beli segala macam, ini Pak Prabowo ini memang, maksud saya, berubah pikiran atau memang by design atau bagaimana Pak? Sebetulnya kalau by design-nya adalah harus diterapkan 12%. Kan itu perintah undang-undang. Yeah. Yang disepakati oleh semua perwakilan rakyat di DPR pada periode sebelumnya. Nah, ini kita melihat bahwa ini karena Presiden mendapat masukan dari orang-orang di sekitarnya yang menyelami kehidupan masyarakat di bawah. Bahwa memang ada sesuatu, masyarakat kita tidak sanggup kalau semuanya harus kena itu semuanya. Karena memang hanya sektor-sektor tertentu yang kena. Tapi itu akan ada dampak lanjutannya. Dan yang 12% itu bisa sampai 28-30% malah kenaikannya. Kan kita belum apa-apa, sudah ada pemberitahuan macam-macam akan ada begini. Tarif angkutan sudah mulai naik. Itu sudah ancang-ancang naik, tapi begitu dibatalkan ya pelan-pelan kembali. Dan itu padahal kan sebetulnya ada insentifnya untuk jasa angkutan dan sebagainya. Tapi kan kemudian ya oke, betul, tapi ada beberapa komponen-komponen lain yang mau tidak mau akan ikut naik. Itu akan memukul juga pada akhirnya secara keseluruhan pelayanan. Nah, dengan demikian begitu Presiden membatalkan bahwa yang naik hanya yang untuk jasa dan barang mewah senilai 30 miliar, ini masyarakat menjadi senang. Satu. Yang kedua, penghapusan utang UMKM. Oh ya. Ya, itu kan juga sangat menyentuh masyarakat kecil. Ya, ini 65 juta kurang lebih pelaku UMKM kita. Memang baru 67.000 sih sebagai uji coba di tahap awal, dan nilainya 2,4 triliun dari total yang ditargetkan 14 triliun utang UMKM. Ini juga sebetulnya sejumlah pemberi utang, jadi yang menyiapkan dana dan kemudian orang berutang ke dia, itu sejumlah pihak juga sudah berteriak, Allah gimana ini kita macet, kredit macet ya. Tapi kemudian kan pemerintah men-take over. Tentu di belakang layar ada bagaimana cara untuk mengembalikan semua kan, apalagi misalnya rata-rata utang-utang itu ke lembaga-lembaga negara juga gitu. Nah, menggerakkan kembali ya, menggerakkan aktivitas kembali ekonomi. Ya, jadi memang ya kira-kira bahasanya adalah mundur selangkah untuk maju 5 langkah. Nah, itu yang coba diterapkan oleh Presiden. Nah, itulah yang kemudian dipotret sehingga para responden yang menjadi sampel riset dan survei yang dilakukan itu menyatakan suara batinnya bahwa ya kita puas lah dengan kepemimpinan Pak Prabowo sejauh ini. Tapi perlu kita ingat Pak bahwa
kepuasan publik itu tidak semata dalam hal seperti itu. Ya, harus ada juga yang dijaga. Jadi ketahanan fiskal kita seperti apa. Nah, ini juga harus diperhatikan karena jangan sampai puasnya ini hanya puas di permukaan, tapi secara substansi sesungguhnya ini agak rapuh. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Presiden. Sejak awal Pak, Presiden Prabowo menyusun kabinet merah putih, diragukan karena terlalu gemuk. Sekitar ada 40 kementerian, belum utusan khusus segala macam. Nah, selama 100 hari ini bagaimana menurut Bapak? Sekilas saja yang menjadi sorotan, yang paling disorot lah. Ya, nah itu soal kabinet yang super gemuk itu, super jumbo sampai bisa disebut sebagai kompi. Satu kompi kabinet ini, ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya, memang ini sangat besar. Ya, bahkan 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tapi melihat permasalahan bangsa dan negara yang super kredit seperti ini, memang tidak cukup dengan hanya jumlah kabinet seperti sebelumnya. Dengan catatan, semuanya berproduksi, semuanya berkinerja baik. Nah, problemnya kan sejak awal ada beberapa yang sudah seperti telur busuk gitu ya, di dalam kabinet. Belum apa-apa sudah membuat blunder. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini kan ada lagi menteri-menterinya yang seakan-akan, ya meskipun Pak Presiden dalam pidato, dalam sidang, pengantar sidang evaluasi 3 bulan, itu tanggal 21 kemarin menyatakan bahwa secara keseluruhan kita ini kelihatan kompak. Ya, tapi sebetulnya pesan yang mau disampaikan itu tidak kompak sesungguhnya. Ada sektor-sektor tertentu yang tidak kompak. Itu kementerian apa aja Pak yang jadi? Antara lain KKP. KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita lihat soal pagar laut. Itu dia seakan-akan berseberangan dengan TNI Angkatan Laut. Padahal Presiden cuma mengatakan bongkar itu. TNI Angkatan Laut, Presiden adalah panglima tertinggi. Begitu panglima tertinggi instruksikan, mereka langsung bekerja. Langsung dia bersihkan pagar laut meskipun baru pada hari pertama baru kurang lebih 2 km. Dari Bali, Menteri KKP yang ada di sana itu langsung bereaksi, ngapain itu dia? Itu kan barang bukti. Lah, hari gini masih barang bukti itu harus bertanggung seperti itu. Ya kan bisa direkam, bisa macam-macam sebagai barang. Ini kelihatan sekali. Nah, baru berubah sikap setelah dipanggil Presiden ke istana. Ya, jadi ya ini ya pemimpin yang baik adalah tidak mempermalukan anak buahnya, sehingga Presiden mengatakan kita sejauh ini kompak lah. Ya kan ada 5 hal yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pengantar 100 harinya atau 3 bulan pertama kepemimpinannya. Di sidang itu Presiden menyampaikan, 1, kita kompak. Yang kedua, ketika negara lain terjadi kekacauan, ada perang dan sebagainya, kita mampu menciptakan stabilitas dan kesejukan. Kemudian kita akan, nah ini dia, yang ketiga ini yang agak mengkhawatirkan para pengusaha-pengusaha termasuk itu. Nah, mungkin karena statement Presiden, kalau kita lihat, awalnya itu kan nilai saham PANI yang diduga terlibat emiten yang terlibat di pagar laut itu kan kuat tuh. Tidak ada masalah, waktu pertama digencar itu, dihajar, pemberitaan dan sebagainya, itu tidak goyah tuh. Saham PANI kan tak bertahan. Tapi begitu Presiden sudah menyatakan pengusaha yang bandel akan kita sikat, khususnya yang terkait pengusaha yang terkait dengan kelautan dan kehutanan, lingkungan dan kehutanan, itu kan tiba-tiba anjlok. Kalau kita lihat kemarin, itu dia berada pada titik terendah. Ya, jadi publik sudah mulai merasakannya. Nah, kemudian ada beberapa lagi soal makan bergizi gratis. Bergizi gratis, ya. Ini soal makan bergizi gratis, memang di tahap awal masyarakat menyambut baik. Meskipun dalam pelaksanaan teknisnya ada hal dan banyak hal yang harus diperhatikan oleh Presiden. Artinya pola yang tersentralisasi ini patut dipertimbangkan oleh Presiden. Kemudian jajaran kabinet juga ada yang salah menerjemahkan itu. Sehingga kemudian kan ribut-ribut nih. Evaluasi makan bergizi gratis itu macam-macam nih. Ada tiba-tiba pemerintah daerah diminta ikut untuk istilahnya menyumbang mengantisipasi. Presiden tidak minta seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, ini kan kemudian ribut-ribut itu di mana-mana. Nah, ini butuh memang joknis yang terang benderang. Badan Gizi Nasional kan ada, Pak. Lah itu dia. Harusnya ini kan seragam ya, kompak semua. Jadi Presiden cuma mengatakan kita ini kompak. Jadi pesannya kepada kabinet adalah besok dan seterusnya kalian harus kompak. Ya. Jadi jaga kekompakan itu. Evaluasinya itu. Kalau tidak mau kompak, keluar. Kan gitu. Ada statement Presiden. Ketika orang tua bicara, yang anak muda di belakang, di luar. Artinya, yang anak-anak muda ini, kau patuhlah pada. Jadi kalau dilihat dari susunan kabinet, Presiden, patuhlah pada Presiden.
Patuhlah pada Menkomu. Ya. Ya, jangan jalan sendiri. Kira-kira begitu pesan pesan politik yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi mungkin itu resiko dari gemuknya kabinet ya Pak ya. Tapi sebetulnya kecil Pak. 100 itu kalau Pak Presiden ini kan latar belakang TNI. Iya. Pernah memimpin ribuan bahkan ratusan ribu atau Iya. jutaan mungkin prajurit. Dan prajurit kan tegak lurus Pak. Sepanjang semua harus inilah yang mau disampaikan oleh Pak Presiden. Pesan-pesan yang tersirat dari yang disampaikan Pak Presiden itulah yang harusnya ditangkap oleh para menteri-menterinya. Menarik Pak. Tadi Bapak menyebutkan soal evaluasi, cara Pak Prabowo memimpin kabinetnya. Nah, tapi kira-kira Pak, kan kembali lagi soal Pak Prabowo, janji Pak Prabowo bahwa pemerintahnya akan menggunakan sistem merit. Nah, kira-kira dalam waktu dekat kita akan mendengar reshuffle kabinet nggak Pak ya? Untuk istilahnya mengganti kementerian-kementerian yang tidak perform. Ya, jadi pasti. Presiden karena dia ingin berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara, maka pasti telur-telur busuk di kabinetnya itu akan dibersihkan. Secara otomatis pasti akan dibersihkan. Ya, di tahap awal semuanya dirangkum, tapi kan ada evaluasi. Yang berkinerja baik pasti dipertahankan. Yang banyak menciptakan kontroversi, ya siap-siap lah minggir. Kira-kira begitu. Karena untuk apa dipertahankan yang seperti itu? Berarti untuk hari ke-101, Pak Prabowo akan lebih tegas lagi, lebih fokus lagi dengan itu ya Pak ya? Ya, meskipun di tahap awal sebetulnya Pak Prabowo kan mengatakan, ya kontrak saya 5 tahun. Tidak ada namanya evaluasi 100 hari, 3 bulan pertama. Tapi itu sebagai sebuah tradisi politik, beliau menghargai dengan mengumpulkan kabinetnya dan menyampaikan di dalam sidang itu. Bahwa pertanggungjawaban kita ini dilaporkan secara berkala setiap tahun. Ya. Dan ujung-ujungnya adalah 5 tahun. Tapi pasti sesudah ini, evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Pak Presiden, itu akan ini namanya juga evaluasi, ada yang promosi pasti, ada yang demosi, dan ada yang mutasi. Pasti itu akan terjadi, Pak. Dan itu apakah nanti wajar. dia akan lakukan reshuffle, kita lihat aja nanti. Kira-kira pasti akan bertimbang, Presiden juga akan bertimbang. Manfaat dan mudaratnya, positif dan negatifnya, ini kira-kira seperti apa. Kementerian-kementerian apa aja Pak yang kira-kira yang dapat nilai merah? Ada beberapa kementerian ya yang harus kita akui bahwa kinerjanya memang boleh dibilang jalan tempat. Kalau dua kementerian yang disebut-sebut sebagai kementerian yang sangat luar biasa itu Menteri Agama. Menteri Agama kan memang masuk, Prof. Nasar itu masuk, itu betul-betul cuci piring itu di Kementerian Agama. Memang ada problem besar yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, periode sebelumnya ya, masuk dan ribut-ribut sampai akan dibikinkan pansus oleh DPR. Beliau masuk soal pelaksanaan haji. Nah, ujian terberatnya ini Prof. Nasar akan kelihatan nanti pada musim haji. Apakah dia mampu melewati itu? Kalau dia mampu melewati menyelenggarakan pemberangkatan haji jemaah Indonesia dan itu berhasil, tidak ada lagi ribut-ribut seperti tahun lalu, maka sangat bisa jadi Prof. Nasar akan bertahan di posisi puncak sebagai menteri yang berkinerja terbaik. Karena dalam 3 bulan pertama Prof. Nasar kan disebut Kementerian Agama disebut-sebut sebagai kementerian yang kinerjanya paling baik. Berhasil menambah kuota, menurunkan biaya haji. Meskipun Pak Presiden masih minta untuk kalau bisa turun lagi. Ya. Ini sebetulnya kalau dikelola dengan baik masih bisa turun tuh. Ya, karena dana abadi umat itu kan cukup besar itu. Nah, pengelolaannya gimana? Cuma kan kemarin beberapa tahun lalu kan dana haji itu dana abadi sempat dipakai untuk membiayai infrastruktur. Nah, inilah yang kira-kira disebut oleh Presiden Prabowo bahwa infrastruktur sebaiknya tidak membiayai untuk infrastruktur membiayai untuk produksi. Ya, jadi kalau membiayai untuk produksi kan menghasilkan. Nah, ini kalau infrastruktur tidak menghasilkan. Yang menghasilkan yang lain yang kena, yang lain yang dapat. Jadi kira-kira itu yang harus dievaluasi. Nah, kemudian ya tentu saja kalau di dalam catatan kita ada beberapa yang terlibat kontroversi. Yang pertama tadi itu Menteri KKP. Nah, itu Menteri KKP ada kontroversi dilakukan dan itu juga tersorot oleh lembaga riset. Tapi jangan salah Pak, ya selain menteri-menteri yang juga mendapat nilai merah di rapor 100 hari atau 3 bulan pertama ini adalah Wakil Presiden. Wakil Presiden bahkan oleh lembaga Selios itu dikasih angka 3 dari 10. Dari angka maksimal 10 dia hanya dapat nilai 3. Itu kan rendah sekali. Itu konteksnya apa Pak ya? Bisa dapat nilai 3? Konteksnya dia nyaris tidak ada perannya. Dia betul-betul terlindung di balik bayang-bayang kekuatan kepemimpinan presiden. Nah, beberapa kali tampil, itu kalau kita melihat beberapa kali juga sudah diberi ruang untuk tampil di depan publik, blunder pula di situ, selalu salah ucap.
harusnya belajar. Pak Wakil Presiden ini orang-orang di sekitarnya harusnya mengisi Pak Wakil Presiden, Membackup gitu. membackup dan mengisi kepalanya. Tapi kan ada terobosan laporan Mas Wapres, Pak. Lah itu juga kan tidak jalan. Itu juga antara lain yang kira-kira yang menjadi penyumbang angka sehingga kemudian nilai rapornya menjadi rendah. Karena lapor Mas Wapres sampai saat ini tidak ada guna-gunanya. Ya beberapa kali kita coba masuk centang satu terus. Harusnya kan disampaikan ke publik ini batal, gitu kan? Ini mengumumkan begitu saja di bulan November. Tapi sampai ini tidak ada hasilnya. Nah ini kan yang akan ditagih oleh masyarakat. Jadi Pak Wakil Presiden ini melalui forum ini kita juga menyampaikan, Pak Wakil Presiden, ayo dong tampil, masa anak muda tenggelam begini. Meskipun Pak Presiden sudah mengatakan, ketika orang tua bicara, yang anak muda di luar dulu. Tapi dalam hal ini, seperti ini kan Presiden ke luar negeri nih, ke India. Ya harusnya Wakil Presiden tampil itu, menggantikan peran-peran Presiden. Ya, meskipun setiap presiden ke luar negeri kan biasanya presiden kalau ada apa-apa telepon saya. Nggak lepas juga ya Pak ya, kalau lepas. Nah, tapi harusnya Pak Wakil Presiden kan ada peran-peran yang sudah disebut, pasti sudah dibuatkan peran-peran seperti apa tugasnya. Harusnya itu yang dimaksimalkan. Nggak usah ngambil perannya presiden, tapi peran yang dititipkan ke dia sebagai wakil presiden itu yang harus dimaksimalkan. Nah ini yang tidak jalan. Peran-peran pengawasan. Oke Pak. Kembali soal, saya mau tarik soal investasi Pak, karena kan investasi salah satu istilahnya jadi backbone-nya pemerintahan Prabowo ini. Nah, kita dalam 100 hari ini kita sudah melihat bahwa ada 2 perusahaan raksasa ini Pak Hengkang lebih memilih Vietnam daripada Indonesia, padahal kita udah menawarkan berbagai macam insentif. Nah ini bisa disebut kegagalan atau salah strategi Pak? Itu sebetulnya sebuah tantangan bagaimana supaya para investor itu menjadi percaya pada stabilitas dalam negeri. Ya, jadi ini juga harus ada kepastian hukum. Karena kita ini karena tidak ada kepastian sehingga kemudian para investor itu menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Lagi-lagi contoh kasus yang mereka menjadi perhatian mereka adalah IKN tuh. Ya, nah kita sekarang ada sebuah angin segar yang dikirimkan oleh Pak Presiden bahwa Presiden sudah menganggarkan memastikan alokasi anggaran 48 triliun untuk dialokasikan buat pengembangan IKN dalam 5 tahun. Ya, bukan setahun tuh. Saya rasa untuk maintenance saja Pak ya. Ya, jadi itu antara lain maintenance dan mungkin memperbaiki infrastruktur jalan dan sebagainya. Karena kan sana juga sudah mulai rusak tuh karena tidak jalan dengan baik. Nah, karena kenapa? IKN ini adalah mega proyek luar biasa yang menelan anggaran ratusan triliun. Tapi karena pengelolaannya tidak maksimal, kemudian orang-orang, lah kita mau masuk untuk apa gitu. Di IKN saja yang sudah jor-joran tidak dikawal dengan baik, bahkan tidak ada kepastian, gimana pula dengan yang lain. Ya meskipun kalau dalam kasus Apple misalnya, itu memang Apple ini agak kemaruk, jadi ya kita juga mendukung kalau pemerintah tendang aja sekalian ada apa-apa, dibuang ke Samudra Atlantik. Ya dia sudah mengeruk keuntungan luar biasa di Indonesia, tapi untuk berinvestasi Indonesia dengan nilai yang sangat kecil, hanya berapa miliar, dia selalu tarik ulur. Ini kan kurang ajar juga ini. Tapi kita tidak tahu, jangan-jangan kenapa dia seperti itu, karena ada permainan di belakang layar soal urusan birokrasi yang membuat dia tidak tertarik gitu. Nah ini harusnya juga dievaluasi, harus dicari tahu apa yang terjadi. Kira-kira samalah seperti pagar laut. Pagar laut ini awalnya macam-macam ini semua masukannya pelan, tapi pasti mulai kelihatan bahwa ternyata memang ini adalah peninggalan masa lalu yang sudah rusak dari masa lalu. Jadi sertifikat hak guna bangunan dan SHM itu sudah terbit, dan itu ternyata bukan belakangan, tapi di periode lalu. Nah ini harusnya dibuka semua. Baguslah kalau ada yang sudah melapor ke KPK bahwa itu ada korupsi di situ. Bagaimana bisa laut dikapling? Ya kan? Bahkan Menteri ATR, Agraria, Tata Ruang, Pak Nusron kan sudah mengatakan itu sudah dikapling sedemikian rupa dan itu di luar batas wilayah yang memungkinkan untuk disertifikatkan. Meskipun ada juga beralasan, itu kan kemarin tanah penduduk, tapi kena abrasi. Sejauh mana abrasinya? Itu kan bisa dibuka di peta Google Earth kan. Foto satelit. Foto satelit. Memang sejak kapan itu abrasi terjadi dan beberapa jam. Rasa-rasanya itu juga bohong juga, karena Jakarta ini bukan karena abrasi, tapi perlu penyempitan laut karena direklamasi. Masa ada, setahu saya rata-rata yang melakukan reklamasi bukan karena abrasi. Ya kalau kita lihat peta-petanya sebelumnya kan
permukaan lautnya tidak seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan aparat penegak hukum kita, karena Presiden juga sudah menegaskan itu, aparat penegak hukum ini ya betul-betul serius, jangan hanya yang populis-populis saja dikejar, yang kecil-kecil yang dikejar, yang sudah lewat, yang kepentingannya untuk publik boleh dibilang tidak ada, tapi yang kepentingan untuk publik malah diabaikan. Iya, menarik Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan soal kebijakan diplomasi global kita, Pak? Ya. Karena kan belum genap 1 bulan nih, Presiden Prabowo menjabat, langsung gabung BRICS. Nah, Ya. otomatis kan mengambil posisi seperti berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, Pak. Itu dalam membangun kekuatan ekonomi ya. Indonesia tentu, Presiden tentu akan bertimbang untung dan ruginya kalau bergabung di BRICS dengan tidak bergabung di BRICS. Kalau dia tidak bergabung di BRICS, dia juga tidak bergabung ke Amerika, lalu gimana? Nah, tentu ini ada melalui pertimbangan. Saya kira beberapa kali kita sudah bahas ini. Tentu Presiden sudah bertimbang, anggota BRICS itu ada di situ Brasil, Rusia, India, Cina, kemudian Afrika Selatan, dan beberapa yang negara belakangan bergabung ya. Kalau kita memang melihat neraca perdagangan kita sesungguhnya, yang terbesar itu ke Cina. Cuma memang dalam 1 tahun terakhir, neraca perdagangan kita menjadi defisit untuk Cina, dan defisitnya cukup dalam. Ya, cukup dalam karena lebih banyak impornya kita daripada ekspor. Ya kan gitu. Sebaliknya dengan Amerika, Amerika menjadi termasuk negara terbesar pertama dari 3 terbesar itu yang surplus neraca perdagangannya kita. Nah, ini Presiden harus bertimbang baik nih, dengan tim kabinetnya harus mengambil langkah yang baik, sehingga kemudian kita tidak menjadi rugi. Karena Donald Trump kan sudah mengatakan, saya akan melakukan langkah-langkah yang sangat agresif dan strategis untuk kepentingan Amerika. Nah, Indonesia siap-siap. Ya, ekspor kita ke Amerika mungkin akan mendapatkan kendala-kendala, akan ada pembatasan-pembatasan atau pembiayaan-pembiayaan tambahan yang kemudian bisa memukul yang sebelumnya kita surplus menjadi defisit. Nah, tapi tidak ada masalah. Sepanjang itu bisa dipindahkan ke wilayah lain, misalnya masuk ke wilayah BRICS, ya, dikompensasi. Nah, inilah mungkin, mudah-mudahan ini ada hasil yang didapat oleh Pak Presiden yang kunjungan ke India sebagai bagian dari BRICS. Ya. Gitu. Karena memang juga kalau kita perdagangan dengan India pasti lebih ekonomis karena jaraknya lebih dekat. Bahkan kita di wilayah laut kita berbatasan dengan India untuk di perairan Aceh gitu kan. Meskipun di antara dengan laut internasional, tapi kan itu ada beririsan kita ke India. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan, dan dubes kita yang menjadi perwakilan pemerintah di luar negeri, khususnya di daerah afiliasi BRICS, itu mampu memainkan peran untuk membuka keran-keran perdagangan ke negara-negara itu. Kan kita banyak komunitas kita dalam negeri. Iya, betul Pak. Terus Pak, bagaimana dengan lembaga-lembaga setingkat menteri itu Pak? Seperti utusan-utusan khusus itu, apakah mereka semua efektif Pak sampai sejauh ini Pak? Ya, ada beberapa ya, mohon maaf ya. Ada beberapa yang kesannya hanya sebagai tempat penampungan aja. Perannya juga tidak jelas. Penampungan pada orang-orang Job desk-nya nggak jelas gitu Pak? Job desk-nya nggak jelas, apa perannya juga, kita tidak tahu. Yang utusan-utusan khusus itu kita nggak jelas. Ya. Malah bikin kegaduhan di mana-mana. Ini mungkin juga mereka bikin kegaduhan karena bingung juga, sama bikin apa ya dengan tugas-tugas ini, ya kan? Coba utusan khusus di bidang pemuda dan sebagainya, kenapa tidak lebur aja ke Menpora? Iya, gitu. Setelah itu kemudian seni dan budaya, kenapa tidak masuk aja ke Kementerian Kebudayaan? Ya, ada utusan seperti itu. Tugasnya apa ini? Ya, tapi sangat bisa jadi dia akomodir karena kemarin kan sangat membantu dalam kampanye mengangkat popularitas dan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi mungkin ajang balas jasa, dan lalu kemudian ya sayangnya juga orang-orang yang ditempatkan di situ ya kontroversi. Ada yang kontroversi karena penjual teh dan Terakhir Pak, kira-kira apa sih yang bisa jadi catatan buat pemerintah dari redaksi Kabar Bursa Pak untuk setelah 100 hari ini Pak? Ya, jadi setelah 100 hari ini Presiden sudah mengatakan ada beberapa program unggulan. Program unggulan itu harus dijaga betul, diperbaiki, tata kelolanya dikelola dengan baik. MBG misalnya, ini kan betul-betul target pemerintah itu kan seluruh anak-anak akan dapat program itu, tercover program itu, maka kemudian para menteri terkait itu harus berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah. Dan sejak awal sudah harus dikumpulkan datanya.
koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, karena terkait dengan anak-anak sekolah itu kan berarti Kementerian Pendidikan, lihat di Dapodiknya dan sebagainya. Ya meskipun kita juga harus akui bahwa Dapodik juga ada beberapa yang bermasalah Dapodiknya, bahkan ada beberapa yang kemudian di Makassar aja misalnya ada 16 siswa di SLTP itu tidak tercover datanya di Dapodik. Ini lucu juga, pada mereka sudah sekolah 1 semester lebih. Nah itu dia. Jadi Dapodiknya ada masalah. Mungkin karena Dapodiknya dibuat asal dan sebagainya, itu juga harus dikelola dengan baik. Kemudian Kementerian Kesehatan, koordinasi. Ini kan MBG ini kan juga menyasar ibu hamil dan menyusui. Ini harus semua di-cover dengan baik. Karena ini kan MBG dimaksudkan sebetulnya untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Kemudian menghindari dan menekan angka stunting. Karena di sejumlah provinsi angka stuntingnya cukup tinggi. Salah satunya Nusa Tenggara Barat. Itu angka stuntingnya kan 32%. Itu tahun 2023, Anda tahu 2024 dan tahun 2025 ini seperti apa. Nah itu semua harusnya sudah ada datanya terkolab semua, sehingga strategi yang dilakukan itu benar-benar tepat sasaran. Jadi tata kelolanya harus diperbaiki. Kemudian program-program unggulan yang lain, utang UMKM yang akan dihapus itu betul-betul didata dengan baik. Jangan sampai kemudian yang diputihkan utangnya itu adalah justru orang-orang sekitar, bukan yang betul-betul butuh gitu ya. Kemudian kenaikan tarif PPN ini dijaga betul sehingga kemudian tidak memukul daya beli masyarakat ya. Dan Kementerian Tenaga Kerja juga harus menjaga stabilitas sehingga kemudian para pemberi kerja itu tidak setiap hari karena tekanan ekonomi lalu kemudian mereka mengurangi terus tenaga kerjanya. Ini akan menjadi bara dalam sekam, akan menjadi problem yang luar biasa, dan kalau ini meletus ibarat gunung api itu akan berbahaya. Dan target Presiden Prabowo dan kabinetnya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% itu kalau tidak dikelola dengan baik semuanya bisa mustahil itu. Ya, sekarang saja angka pertumbuhan kita masih di angka 5%. Nah itu. Kemudian instansi-instansi lain, kementerian lembaga harus bersatu dan betul-betul niatnya para pejabatnya dan niatnya adalah untuk mengabdi pada bangsa, bukan mencari keuntungan di situ. Nah, para penegak hukum juga seperti itu harus menciptakan kepastian hukum, tidak tebang pilih, tapi memang dilihat asas manfaatnya penegakan hukum itu. Untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, ya lebih penting dulu nih. Karena ya semakin terbuka lah misalnya korupsi dana CSR Bank Indonesia, ternyata kan kemarin kong kali kong dengan anggota Komisi 11. Ya kita buka-buka siapa-siapa orangnya itu. Ya ternyata masih ada yang menjabat. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Ini kan yang lebih besar, jangan-jangan karena menutupi isu itu lalu kemudian isu-isu yang kecil-kecil itu diangkat-angkat. Saya kira itu Pak. Jadi bagaimana betul-betul pemerintah dengan kabinetnya ini fokus pada tujuan utamanya. Memperbaiki tata kelola, kemudian serius untuk berbuat yang terbaik. Kuncinya adalah ini Pak ya, fokus Pak ya, fokus pada tujuan awal ya. Fokus pada tujuan awal, tupoksi yang sudah disusun, dan sudah, tidak lihat kiri kanan aja. Dan taat dan patuh kepada Presiden sebagai kepala negara. Sepanjang Presiden tidak keluar dari jalur konstitusi, itu taat dan patuh. Maka insya Allah Indonesia kita bisa betul-betul akan mengarah menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau misalnya semua jalan suka-suka mau menampilkan persona dirinya masing-masing, mengabaikan ini, kita tidak akan sampai pada Indonesia Emas. Justru kita akan sampai pada Indonesia cemas. Cemas terus supaya. Cemas was-was terus kita ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pandangan Bapak Usle, terima kasih, dan Pak. juga untuk analisa serta fakta-fakta yang disajikan. Ya, kita ini menyampaikan apa yang kita dapatkan dari teman-teman di newsroom, diolah datanya, lalu kemudian ya kita tuangkan dalam bentuk editorial seperti ini. Jadi mudah-mudahan ya ini kita berharap ini bukan kita maksudkan untuk mengajar etik berenang, tapi memberikan masukan, mudah-mudahan kedepannya pengelolaan bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Iya, mantap. Lalu, sahabat finansial, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda puas, biasa saja, atau malah menuntut kinerja pemerintah lebih baik lagi? Ayo bagikan penilaian Anda di kolom komentar kami. Setelah Anda klik pastinya subscribe, like, serta klik lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam diskusi kita. Semoga informasi, fakta, serta sudut pandang yang dibagikan bisa bermanfaat. Demikian editorial point edisi pekan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, analisa serta peluang investasi terpercaya di kabarbursa.com, referensi dan navigasi keuangan Indonesia. Saya Jacob Tobing pamit undur diri.
Sampai jumpa pada episode pekan depan. Terima kasih, Pak. Statecraft kita, bernegara kita.